Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat hari Jumat, selamat malam. Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk bahas lagi firman Tuhan yang berjudul tentang guidance. Teman-teman, di sini aku mau tanya sama teman-teman bagaimana kita dapat maju tanpa adanya Tuhan, tanpa adanya bimbingan Tuhan di situ. Apakah kita bisa tetap maju atau kita akan tetap nggak bisa maju? Nah, ternyata teman-teman, kita tidak dapat maju tanpa bimbingan Tuhan, teman-teman. Mungkin kita bisa maju, tapi caranya atau tujuannya pada akhirnya adalah salah karena kita maju karena diri kita sendiri. Nah, di Keluaran 32 ayat 34-35, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Ayat 35, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Di ayat 32, 34 di Keluaran 32 ayat 34-35, teman-teman di sini menekankan dua hal. Yang pertama, tetap ada yang namanya kasih karunia Allah bagi mereka, yang dimana Allah tidak langsung membinasakan mereka pada saat itu, tetapi tetap meminta kepada Musa dan juga malaikatnya untuk memimpin mereka. Lalu ada keadilan Allah di situ, yang dimana ada konsekuensi, tetap ada konsekuensi yang harus bangsa Israel pada saat itu tanggung karena mereka sudah membuat berhala untuk mereka sendiri. Lalu bagaimana untuk melangkah maju? Kita akan lihat di Keluaran 33 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Bagaimana untuk melangkah maju, teman-teman? Apakah teman-teman melangkah maju dengan janji Tuhan, atau melangkah maju dengan Tuhan atau tanpa Tuhan? Di sini di Keluaran 33 ayat 1-4, di ayat 1-3 kita bisa lihat bahwa janji Tuhan itu tetap. Tapi bagaimana bangsa Israel berjalan tanpa kehadirannya langsung. Jadi Tuhan tetap memerintahkan Musa membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Lalu Tuhan juga mengutus para malaikat untuk menghalau musuh pada saat itu. Tapi di sini ada ketegasan Tuhan, bagaimana Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka secara pribadi seperti sebelumnya. Di mana ini adalah peringatan yang memiliki tujuan yang sangat serius, yang jika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan itu kan kudus ya teman-teman. Jadi mereka bisa dibinasakan karena dosa mereka. Jadi Tuhan memilih untuk tidak hadir di tengah-tengah mereka pada saat itu. Nah, lalu di ayat 4, bagaimana Tuhan tidak akan menyertai mereka secara langsung, dan itu membuat bangsa Israel sangat sedih dan mereka berkabung. Dan bagaimana di sini kita bisa lihat di Keluaran 33 ayat 1-4, bila kita mengikuti seluruh instruksi Tuhan, kita akan sampai kepada tujuan Tuhan. Lalu teman-teman, pemberian yang paling utama di dalam kehidupan kita apa sih? Apakah doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan kabulkan? Impian kita, tujuan, agenda-agenda kita, apakah semuanya itu adalah pemberian utama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Tapi jauh dari itu, teman-teman, ternyata pemberian yang paling utama yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah janji Tuhan tidak cukup tanpa kehadirannya Tuhan. Jadi, walaupun ada janjinya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita,
segala pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu pemulihan keluarga, kita dapat pekerjaan, atau apapun itu yang teman-teman minta ke Tuhan, itu tiada artinya tanpa adanya kehadiran Tuhan. Di Keluaran 33 ayat 1-4 tadi kita sudah bahas ya teman-teman, bagaimana kita tetap dapetin janjinya Tuhan, tapi ternyata Tuhan gak ada di situ. Tuhan gak ada di tengah-tengah Israel, teman-teman, di tengah-tengah bangsa Israel, teman-teman. Nah, lalu yang kedua, pemberian yang paling utama adalah bimbingan Tuhan datang dari hubungan kita sama Tuhan. Nah, gimana nih teman-teman hubungan kita sama Tuhan? Gimana hubungan aku sama Tuhan? Di Keluaran 33 ayat 7-11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamai kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi apinya Yosua bin Nun, seorang yang masih ada, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bimbingan Tuhan datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita sering minta tuntunan Tuhan ya teman-teman. Kita sering minta direction Tuhan, tanda dari Tuhan. Tanpa kita sadari, kita berdoa ke Tuhan dengan tujuan agenda kita, di mana kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Padahal teman-teman, saat kita memiliki hubungan sama Tuhan, hubungan yang intim, relationship sama Tuhan, tuntunan pasti akan mengikuti teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, pemberian yang paling utama adalah apa yang membuat kita berbeda. Di Keluaran 33 ayat 15-17. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Apa yang membuat kita berbeda? Anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia, apa yang membuat kita berbeda? Tentu yang membuat kita berbeda adalah penyertaan Tuhan. Tentu yang membuat kita berbeda adalah apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita, dan juga Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam diri kita. Itu yang membuat kita berbeda, teman-teman. Bukan pencapaian kita, bukan mimpi kita atau agenda-agenda kita yang kita bawa ke Tuhan di dalam doa kita lalu Tuhan kabulkan. Bukan, teman-teman. Karena aku berharap kita tidak melangkah kalau tidak ada kehadiran Tuhan ke tempat di mana kita pergi. Jadi kalau teman-teman mengejar impian teman-teman, kemanapun teman-teman kejar atau keinginan teman-teman, aku harap kita semua tidak pergi kalau nggak ada Tuhan di situ. Gitu teman-teman. Nah, lalu teman-teman, kesimpulannya apa? Aku ulangi lagi, yang pertama adalah janji Tuhan tidak cukup tanpa kehadirannya. Lalu bimbingan Tuhan datang dari hubungan kita dengannya. Dan yang ketiga, apa yang membuat kita berbeda. Ini kesimpulan yang dimana bagaimana ternyata dari 3 kesimpulan ini adalah yang paling penting untuk Tuhan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana pada akhirnya kita sadar betul bahwa janji-janji Tuhan itu mungkin tidak cukup dan tidak penting kalau nggak ada kehadiran Tuhan. Jadi sumbernya lah yang menjadi
mungkin bisa dibilang harta terindah buat kita, dan pada akhirnya itu membuat kita berbeda dengan dunia ini, teman-teman. Nah, teman-teman, aku mau kesaksian sedikit bagaimana kehidupan aku sendiri dulu datang ke Tuhan dengan agenda aku ingin keluarga aku pulih, ingin Tuhan segera memulihkan keluarga aku sendiri, ingin orang tua aku, keluarga aku semakin dekat sama Tuhan. Tetapi Tuhan sepertinya bertahun-tahun tidak menjawab doa-doa aku. Dan kemarin firman Mama Jo mengingatkan aku kembali, menyadarkan aku kembali bahwa ternyata aku datang sama Tuhan itu bukan karena kehadiran Tuhan atau bukan karena hubungan aku sama Tuhan, tapi karena agenda aku sendiri. Dimana pada akhirnya aku sadar bahwa ternyata walaupun keadaannya lagi nggak baik-baik aja, keadaannya nggak berubah, tetap mungkin masih sama, teman-teman. Yang paling penting adalah bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga aku, kehadiran Tuhan di dalam hidup aku, teman-teman. Dan itu yang membuat aku merasa bahwa aku berbeda di antara anak-anak dunia, yang dimana akhirnya aku belajar untuk mulai mendoakan mereka, tetapi tidak berdasarkan diri aku sendiri, melainkan berdasarkan apa yang benar dan apa yang baik di mata Tuhan, teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada points to pondernya. Yang pertama, area manakah dalam kehidupanmu, entah itu keluarga, pasangan, atau pekerjaan, yang sekarang sedang kamu jalani tapi kamu sadar sepertinya bukan atas tuntunan Tuhan. Yang kedua, kira-kira langkah seperti apa yang akan kamu ambil untuk bisa terus berjalan dengan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Teman-teman, aku sudah selesai. Nanti kita akan bahas points to ponder ini di breakout room. Sampai jumpa.